Tolong jok sithik sih kuwi. Ora kacamata ora. Nah, jos. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kuliah dalam jaringan. Kali ini kita akan bahas tentang dosen pembimbing. Oke, di konten kuliah dalam jaringan ini kita akan membahas tentang dosen pembimbing. Maksudnya apa? Nah, ini kita akan bahas tentang tipe-tipe dosen pembimbing. Pasti kalian yang sedang mengerjakan skripsi mengalami banyak sekali dinamika atau fenomena psikologis ya menghadapi dosen pembimbing. Satu dengan yang lain itu pasti berbeda pengalaman psikologisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dosen pembimbing itu seperti apa berdasarkan dari pengalaman saya saat menjadi siswa dan saat saya membimbing mahasiswa. Ada dua tipe dosen pembimbing yang harus kalian tahu. Yang pertama tipe itu tipe yang slow atau santai, yang kedua adalah tipe yang kaku atau jelai lah ya. Kita akan bahas satu persatu, yang slow seperti apa, yang kaku bagaimana. Nah, pertama kita akan mulai dengan tipe dosen pembimbing yang kaku terlebih dahulu ya, karena yang itu paling gak enak lah. Nah, tipe dosen yang kaku atau mungkin bisa kita bahasakan tipe dosen yang prosedural, itu tipe dosen yang banyak dihindari oleh teman-teman mahasiswa. Karena apa? Tipe dosen prosedural ini dia cenderung disiplin, detail, dan deadline banget. Maksudnya masalah disiplin, dosen pembimbing tipe seperti ini biasanya dia sangat memperhatikan attitude mahasiswa. Dari cara bicara, pemilihan kosakata saat berkomunikasi, cara menghubungi dosen pembimbingnya, bahkan sampai potongan rambutmu pun bisa diperhatikan. Ada nyelewer sidik atau panjang lebih telinga itu mungkin bisa menjadi kritikan, atau yang perempuan yang pakai hijab keluar rambutnya itu mungkin bisa menjadi sebuah permasalahan untuk tipe yang seperti ini. Itu sangat memperhatikan attitude dari mahasiswa bimbingannya. Selain itu, dosen tipe ini juga sangat detail, dalam arti beliau itu memperhatikan dengan seksama konten kalian. Konten-konten yang sekiranya tidak sesuai dengan beliau harus direvisi semua. Bahkan ada tipografi pun bisa jadi itu menjadi masalah yang sangat panjang. Kalian suruh revisi semuanya dulu, baru ketika udah nggak ada tipografi kalian baru suruh mengumpulkannya lagi. Dan bahkan terkadang juga masalah konten ini ketika kalian terlalu banyak bertele-tele atau mungkin sampai parahnya kalian itu plagiat, bisa jadi kalian kena omel sangat parah sekali. Dalam arti diginikan, dicaci maki lah. Belum lagi nanti dosennya ngerumpi dengan dosen yang lain, bilang wah mahasiswa guys gak dia titut garapannya elek. Itu tipe dosen yang prosedural seperti itu ya. Terus yang satu lagi karakteristik tipe dosen yang prosedural atau yang kaku ini juga masalah deadline. Ini yang harus diperhatikan untuk mahasiswa zaman sekarang ya, generasi rebahan itu mahasiswa. Kadang ketika janjian dengan dosen, janjiannya jam 7, datangnya jam 7 lebih karena jam 7 baru berangkat ke kampus dari kos-kosan. Itu wah bisa habis kamu di situ dimarahi. Bisa proses bimbinganmu jadi sangat panjang. Makanya untuk menghadapi dosen seperti ini kalian harus on time, tepat waktu. Dalam arti ketika kalian janjian jam 7 ya datangnya setengah 7, atau mungkin jam 6 ngopi-ngopi dulu di kantin, atau mungkin kalian sambil mempersiapkan apa yang ingin kalian konsultasikan. Itu harus ditata dengan baik. Apalagi ketika kalian diminta untuk melakukan revisi, dikasih deadline 1 minggu. Kalau 1 minggu kalian nggak selesai, kena masalah, pasti panjang urusannya, mesti panjang. Nah, itu dosen tipe yang seperti ini sebenarnya sangat baik sekali karena menciptakan karakter-karakter mahasiswa yang gigih, kuat, tangguh, dan penuh dengan perjuangan. Cuma untuk keadaan sekarang banyak sekali dosen-dosen seperti ini justru dihindari karena dirasa sangat sulit. Lalu tipe dosen yang kedua itu adalah yang santuy.
ini pasti banyak yang suka tipe dosen yang seperti ini, karena karakteristik dosen yang santuy itu lebih ke fleksibel, fun, dan futuristik. Fleksibel dalam arti dosen tersebut bisa dihubungi kapan aja, tidak melulu pada waktu-waktu tertentu. Misalkan pagi boleh, siang boleh, sore boleh, bahkan malam pun juga nggak masalah, karena memang santuy dosennya. Dan kalian menghubungi dengan bahasa yang istilahnya akrab tapi tetap sopan, ya, bahasa akrab tapi tetap sopan, itu pun juga nggak masalah, tidak perlu memperhatikan tata bahasa yang dengan rigidnya gitu, itu nggak apa-apa. Terus kemudian dosen tipe ini fun dalam arti enak diajak bercanda, misalkan membahas tentang isu-isu terkini, bahas apa isu terkini, misalkan masalah TikTok, masalah apa sesuatu yang viral. Nah, itu dosen-dosen yang seperti ini enak diajak ngobrol diskusi. Bahkan untuk untuk kalian bimbingan dalam arti kalian merasa kesulitan untuk mengerjakan, kalian pun konsultasi sewaktu-waktu pun bisa, nggak harus sesuai deadline atau jadwal bimbingan. Cuma ya memang jangan meremehkan, karena terkadang ketika ada dosen yang santuy seperti ini, mahasiswa justru lembeknya meremehkan waktu, dalam arti ya wis lah dosen ratu ya dosen ini, istilah dosennya santai, engko wae, akhirnya karena sering menunda nggak selesai. Itu menjadi sebuah permasalahan juga. Dan tipe dosen yang santuy ini juga futuristik dalam arti kamu bisa menghubungi beliau lewat media apapun, bisa WhatsApp, bisa lewat DM Instagramnya, atau message di Facebooknya, itu bisa semua. Karena memang futuristik dalam arti menjangkau semua media sosial pun nggak masalah, karena memang ya santuy dosennya, nggak kaku. Jadi itu tipe dosen yang seperti ini banyak diminati oleh mahasiswa, cuma kadang juga mahasiswanya nanti kelewat santuy, akhirnya nggak selesai. Jadi dua tipe dosen itu, dosen santuy maupun yang kaku, itu sama-sama punya plus minusnya. Dan kalian sebagai mahasiswa bimbingannya harus bisa mengukur potensi kalian dalam mengerjakan skripsi, terus kemudian kalian menyesuaikan dengan karakteristik dosennya, sehingga akan mengalami titik temu yang pas. Misalkan kalian generasi rebahan, hobinya golar-goler, terus ketemu dosen yang kaku atau prosedural, ya usahakan dalam masa mengerjakan skripsi ini kalian tetap menyesuaikan dengan dosen pembimbingnya, jangan seenaknya sendiri. Tapi kalau misalkan kalian ketemu dosen yang santuy dan hobinya kalian golar-goler, ya jangan terus golar-goler terus, tetap harus punya motivasi untuk segera menyelesaikan. Mumpung dosennya santai, jadi enak diajak diskusi kapan aja. Mungkin untuk pesan kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang mengerjakan skripsi, kenalilah dosen kalian dan kenalilah diri kalian, cobalah cari jalan tengah. Jangan membanding-bandingkan satu dosen dengan dosen yang lain, karena memang karakteristiknya berbeda, proses perjalanan hidup yang dialami juga berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi semua pasti ada plus minusnya, dan ambil saja hikmahnya. Ketika kalian memang harus diomeli, didengarkan. Ketika kalian memang dipuji, jadikan itu semangat kalian. Oke? Jadi mungkin itu untuk pembahasan tipe dosen pembimbing skripsi. Jika kalian punya pengalaman yang lain terkait dengan bimbingan skripsi atau terkait dengan dosen pembimbing kalian, mungkin bisa kita share. Kita ngerasani dosen-dosen pembimbing skripsi yang macam-macam itu. Sekian, assalamualaikum.